Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Indro Wibowo, mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang makalah yang berjudul Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah E-Government dan Hubungan Internasional yang diampu oleh Ibu Rina S. Sahrullah SH, MCI PhD. Indonesia, bangsa Indonesia maksud kami, saat ini sedang memasuki revolusi 4.0, terutama dalam bidang pemerintahan. Salah satu kebijakan terkait Perpres nomor 95 tahun 2018 yaitu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan Pemda harus bersinergi dalam pengelolaan basis data melalui aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat dengan SPBE. Reformasi birokrasi bukan hanya menyasar pada SDM-nya saja, akan tetapi juga dalam pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Konsep yang dikembangkan saat ini adalah berupa Smart City. Konsep Smart City ini terdiri dari berbagai konsep, yaitu diantara adalah Smart Government, Smart Living, Smart Economy, Smart Branding, Smart Environment, dan Smart Society. Karena pada dasarnya lahirnya Pemda merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, maka konsep-konsep tersebut merupakan relevan dan akan menunjang atau memangkas rentang birokrasi dari pusat ke daerah yang begitu jauh ataupun begitu bertele-tele. Di Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri saat ini belum menerapkan sistem SPBE, belum menerapkan E-Government. Tapi untuk E-Government, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menerapkannya, yaitu melalui beberapa aplikasi yang dipakai dalam menjalankan pembangunan ataupun pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini kami menggunakan dua perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan terkait sistem pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kami menggunakan metode penelitian yuridis sosiologi, di mana metode ini didasarkan pada alasan di mana dalam kenyataannya penulis menemukan sesuatu kesenjangan yang khususnya telah dipersyaratkan dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dengan sistem yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah Anambas saat ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi sistem-sistem aplikasi tersebut belum terintegrasi ataupun terhubung dengan sistem-sistem elektronik lainnya di pusat maupun di daerah lain. Terkait sistem pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti yang termaktub dalam Perpres nomor 95 tahun 2018,
yang mengatur mengenai sistem informasi di daerah juga telah ditetapkan pada pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya ketentuan pasal 349 ayat 3 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 391 juga menegaskan adanya kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pemerintahan daerah, di mana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. 2. Informasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikelola dalam satu sistem informasi pemerintahan daerah. Adapun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah sebagai berikut. Dalam penyelenggaraan SPBE, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan hal yang tidak mudah. Jika mengacu pada aturan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, cukup banyak sekali kesiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, bahwa terdapat tantangan mengapa hingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat menyelenggarakan SPBE, dan mungkin ini bukan hanya Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan satu-satunya, akan tetapi juga saya yakin kabupaten dan kota lain di sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas atau di Provinsi Kepulauan Riau juga belum bisa melaksanakannya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Kondisi geografis Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten kepulauan dengan luas lautan sebesar 98, sekian persen dan luas daratan sebesar 1, sekian persen. Dan itu pun daratan yang hanya 1, sekian persen terdiri dari kurang lebih 256 pulau, di mana pulau-pulau tersebut kurang dari 60 pulau yang dihuni oleh manusia atau ditinggali oleh masyarakat atau diduduki oleh penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas. Rentang geografis yang cukup jauh ini menyebabkan pemerintah daerah Kepulauan Anambas membutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat membangun pulau-pulau terutama yang ditinggali atau dihuni oleh masyarakat, terutama dalam hal jaringan komunikasi, pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, pelayanan pemerintahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kondisi COVID-19 ini sebenarnya cukup mengedukasi masyarakat, memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini tidak jauh berbeda dengan sistem pembelajaran masyarakat secara daring. Artinya apa? Pelayanan yang diharapkan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dilakukan melalui aplikasi yang sudah terintegrasi baik di internal instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas maupun dengan instansi provinsi dan juga pusat. Akan tetapi karena kondisi geografis yang saya jelaskan tadi, hal ini menjadi sangat sulit untuk bisa diwujudkan dalam waktu yang cepat atau singkat. Tantangan yang kedua adalah belum adanya peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan SPBE.
Sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Anambas sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu dalam mengawal pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui beberapa sistem yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi, aplikasi-aplikasi yang digunakan tersebut satu sama lain belum terhubung atau belum terkoneksi. Sebagai contoh, aplikasi dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pengusulan, perencanaan, monitoring, kegiatan DAK di seluruh Indonesia. Satu kegiatan menggunakan 3 aplikasi, akan tetapi ketiganya belum bersinergi. Yang pertama adalah aplikasi Krisna. Aplikasi ini digunakan untuk pengusulan kegiatan-kegiatan dari daerah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang dengan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Yang kedua adalah aplikasi Emon. Aplikasi ini berguna untuk memonitoring jalannya kegiatan DAK selama 1 tahun anggaran berjalan. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi OnSpan. Aplikasi OnSpan ini adalah untuk memantau seberapa kesesuaian antara progres fisik dan keuangan di lapangan sebagai dasar untuk pengusulan pencairan di tahap yang berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mencapai penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi sudah barang tentu membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan juga membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan sistem pemerintahan tersebut. Terus yang keempat adalah belum terbentuknya tim koordinasi daerah. Hal ini tentu banyak kendala yang dialami seperti halnya yang kami sebutkan dari poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut yang mempengaruhi belum terbentuknya tim koordinasi daerah ini. Akhir dari makalah kita kali ini adalah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini belum memiliki pengaturan mengenai sistem pemerintah berbasis elektronik, akan tetapi sudah memiliki aplikasi-aplikasi berbasis elektronik yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Kepulauan Anambas, meskipun aplikasi-aplikasi tersebut belum terintegrasi satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan pelayanan berbasis elektronik adalah kondisi geografis yang kurang mendukung, belum adanya peraturan terkait, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum terbentuknya tim koordinasi daerah. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.